Apakah pesta ini sangat menakutkan atau ada yang salah dengan listriknya? Tidak ada yang terlihat biasa ketika kau undang teman yang tidak biasa. Lagi pula, dia badut mayat hidup yang jahat. Tony adalah pria normal dan santai, sampai segalanya berubah. Dia suka membaca buku dan minum teh, sampai temannya Jimmy mengundangnya ke pesta ulang tahunnya. Saat itulah dia mulai berubah. Semuanya baik-baik saja. Dia sedang memilih pakaian untuk pesta, tapi tidak bisa memutuskan apa yang dipakai. Semua sweater dan jaket ini membosankan. Tiba-tiba, sebuah kotak aneh muncul. Entah dari mana. Tapi Tony orang yang penasaran dan kotak itu muncul dengan sendirinya. Jadi, apa yang kita punya di sini? Tony mencoba sarung tangan, tapi kemudian sisa dari pakaian itu memakai dirinya sendiri. Ini seperti sulap. Ini agak tua dan berdebu. Dasi ini membuat aku gatal. Aku mungkin harus mencucinya dulu. Apa? Tidak bisa dilepas. Oh, Tony, di situ tertulis jangan disentuh. Atau kami harus memanggilmu apa, Tuan Tony Wise? Sekarang kau pasti akan menjadi pusat perhatian di pesta. Dan Jimmy akan sangat senang. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar bocah yang berulang tahun? Dia bekerja keras membuat topi ulang tahun. Sekarang sahabatnya menelponnya, mungkin untuk memberinya selamat. Suaranya terdengar aneh. Apakah Tony sakit? Tidak, dia mungkin hanya sedang bercanda. Tony Wise yang malang, teman baiknya bahkan tidak takut sedikit pun. Tidak apa-apa, tidak ada yang berhasil pada percobaan pertama. Tapi Jimmy menyukainya. Waktunya berpesta. Semua orang bersenang-senang. Ada orang lain yang datang. Ayo Jimmy, buka pintunya. Tidak ada? Itu tidak lucu. Sekarang siapa ini? Teman-teman, ada yang memesan badut? Tidak, aku tidak berpikir kau ada hubungannya dengan ini. Ini Tony. Jim senang melihat sahabatnya. Walaupun dia terlihat aneh hari ini. Jack dari klub pantomim menyiapkan kejutan. Dia melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi Tony tidak menyukai semua ini. Hanya boleh ada satu badut di pesta ini. Ditambah, pantomim sudah ada dalam darah Tony Wise. Wow, ini akan jadi pertarungan pantomim. Kau harus melihat ini. Jack mulai dengan dinding klasik yang tidak terlihat. 2 dinding. Apa ini? Serangan tidak terlihat oleh Jack? Saatnya mengirim bungkusan badut ini. Pergi ke kamar tidak terlihatmu, Jack. Pikirkan kesalahan yang kau lakukan. Sepertinya semua di pesta ini tidak tahu bahwa Tony pandai melakukan trik. Cukup jelas siapa pantomim terbaik di sekolah. Teruskan, Tony Wise. Semua orang menyukainya. Satu-satunya badut di pesta juga membawa hadiah. Dan untuk membuatnya lebih istimewa, dia menyingkirkan persaingan. Jim dengan senang membukanya. Dia memanggil semua orang. Oh, itu jas hujan yang bergaya. Tapi teman-temannya tidak senang. Mereka pasti iri. Ini dia Tony. Ini mungkin hadiah darinya. Jimmy menyukainya. Kau benar-benar teman yang baik, Tony. Dia terlihat nyaman dengan jas hujan itu. Ini saat yang tepat untuk menggigit. Tapi sepertinya Jimmy sibuk. Jangan marah, Tony Wise. Tuan rumah pesta selalu melakukan sesuatu. Tony Wise suka membuat lelucon. Dia pasti bisa membuat heboh di pesta ini. Semua tamu ketakutan setengah mati. Ini pasti pantas diikuti. Tapi sepertinya Tony Wise hanya melamun di bawah sofa. Jim sama sekali tidak takut. Dia dengan senang memberitahu Tony, ini waktunya bermain petak umpet. Jim akan mencari, jadi Tony Wise harus menemukan tempat persembunyian yang baik. Ditambah, waktu terus berjalan. Bersembunyi di balik meja terlalu biasa. Dan tempat persembunyian ini sudah ditempati. Sepertinya Tony Wise punya ide bagus. Dia akan berubah menjadi Nick.
Siap atau tidak, Jack datang. Rencananya berhasil. Jimmy tidak curiga. Dia bahkan meminta saran. Tapi Nick palsu tidak mengatakan keberadaan Tony. Kita harus temukan menggunakan petunjuk. Sulit menyembunyikan sepatu badut, tapi itu pengalih perhatian. Tony Wise merayap mendekati Jimmy. Tidak takut. Giliranmu untuk menemukanku, Tony Wise. Kenapa yang kulakukan tidak bisa menakuti Jimmy? Kami berada di satu ruangan yang gelap. Ini momen yang tepat. Jim tidak punya kesempatan. Lihat, dia sudah ketakutan. Tony Wise tahu kalau dia akan berhasil. Jimmy ketakutan. Ini sangat mengerikan. Iya, jerawat yang sangat parah. Sekarang Tony Wise merasa ngeri. Tidak banyak yang tahu badut menggunakan riasan tebal untuk sembunyikan jerawatnya. Tapi Jim sudah tidak panik. Dia kembali ke para tamu. Tony Wise sudah berkali-kali gagal, sehingga dia hampir saja gila. Lagi! Sekarang para tamu terbiasa dengan badut jahat. Tapi Jimmy memperhatikan sesuatu. Di sana, di dekat pintu, ada sesuatu yang memanggilnya. Sepertinya Tony Wise punya hadiah lain untuk Jim. Perahu kertas. Kita semua mengambang di sini, Jimmy, dan kau akan mengapung juga. Tony Wise memancing Jim ke ruangan lain. Sepertinya Jimmy benar-benar terpesona oleh perahunya. Dia meminta temannya mengajari cara membuat yang seperti itu. Tony Wise berjanji untuk mengajarinya origami. Dia mungkin ingin membuai korbannya dengan rasa aman yang palsu. Ini hal terakhir yang akan kau pelajari, Jim. Semua orang khawatir tentang bocah yang berulang tahun. Tapi semua baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jimmy sebenarnya berhasil membuat perahu kertas. Dia sangat bersyukur hingga akan menamai perahu ini adalah Tony Wise. Apa rencanamu gagal lagi? Sulit untuk memakan sahabatmu, iya kan? Tidak ada yang lebih baik bagi badut jahat selain merangkak keluar dan masuk. Meskipun semua orang sangat ketakutan, Jim terkesan dengan kelenturan tubuh temannya. Ayo bermain Twister. Kelenturan Tony Wise yang luar biasa, berarti dia mungkin akan menang. Sekarang giliranmu, badut. Apa? Ternyata kau tidak selentur itu ya? Tony Wise kalah. Setelah permainan Twister, saatnya untuk memecahkan Pinata. Pinata kita hari ini adalah monster yang sangat menakutkan. Bill Cipher. Sepertinya Tony Wise memutuskan untuk bertindak ekstrim dan mengejutkan Jim. Ups, tidak berhasil. Tapi Jimmy menyukai senjata baru itu. Iya, rencana ini benar-benar keluar jalur. Tony Wise tidak sengaja menyelamatkan pesta lagi. Berusaha lebih keras pecundang. Tony Wise menyerah. Tidak ada usahanya yang berhasil. Yang bisa dia lakukan hanya bermain dengan balon. Jimmy tidak ingin mengganggu temannya saat dia bekerja keras. Ditambah, tanpa Tony Wise, suasana pesta akan sangat hancur. Astaga, apa ada keadaan darurat di pesta itu? Semua teriakan menarik perhatian Tony Wise, tapi dia tidak melakukan apapun. Apa yang terjadi di sana? Akhirnya, Jimmy yang sangat manis akan berakhir dalam cengkraman Tony Wise. Enak sekali. Akhirnya, badut itu dapat makan. Sembunyikan serbetmu, Tony Wise. Kau baru saja dikerjai. Satu-satunya manfaat badut adalah membuat orang tertawa. Kau tidak akan pernah berhasil, badut konyol. Lelucon yang bagus, Jimmy. Nick adalah orang terakhir yang masih takut pada Tony. Tamu-tamu lain tampaknya berpikir dia yang menghidupkan pesta. Mereka ingin berfoto selfie dengannya. Tanpa sengaja dia menjadi tren. Caroline bahkan mencoba topeng badut. Astaga, monster seharusnya tidak lucu. Jika seperti ini, tidak ada yang akan takut padamu. Kau bukan monster, kau gagal. Saatnya untuk permainan lain. Kami memainkan Alias. Semua mencoba menjelaskan kartu Tony Wise kepadanya.
Ini cukup sulit. Bagaimana bisa tahu seorang badut adalah badut? Hanya satu yang berbeda. Lihat, Tony Wise, kau Ronald McDonald. Tidakkah kau senang? Tidak, ini pukulan terakhir. Tony Wise yang malang pergi sendiri lagi. Semua yang dia lakukan gagal. Apa yang salah denganku? Mungkin karena riasannya? Iya, mungkin perlu menyegarkan diri. Poles di sini dan di sini. Riasanmu hanya akan membuat orang menertawakanmu, Tony Wise. Tapi kelakuan gilanya masih membuat orang takut. Tapi bukan Jim, dia menyukai kejenakaanmu. Bersenang-senanglah badut, dapatkan beberapa teman. Semua orang menikmati kuenya. Setiap orang mendapat sepotong, bahkan si badut. Oh, kau berantakan sekali. Jim akan membantumu membersihkan diri. Ini dia. Ya, dia bekerja keras. Dia bahkan menghapus semua riasan. Tony sangat bingung. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa sampai di sini? Hal terakhir yang dia ingat adalah membuka kotak di rumah. Kemudian berakhir di sini. Tony benar-benar bingung. Lain kali jika tertulis jangan sentuh, maka jangan sentuh. Jack! Monster apa yang ingin kalian ajak berteman? Beritahu di kolom komentar. Jangan lupa beri tanda suka dan berlangganan agar tak melewatkan video baru.